A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, gimana kabarnya, semuanya sehat Ibu? Masya Allah, yang di rumah mudah-mudahan juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini terima kasih banyak kita kedatangan jamaah dari Sumedang. Tepuk tangan dong buat jamaah dari Sumedang. Masya Allah. Udah kemakan tahu Sumedang. Saya belum, Bapak udah ada. Awas, nanti sisanya masih nyelip di gigi. Iya. Masya Allah, tabarakallah ya, senang banget. Tapi banyak banget orang yang suka bertanya, Mas Fadli, saya suka nanya sama ustadz-ustadz sama guru-guru. Kenapa kok kita sebagai manusia ini banyak banget yang mendapatkan ujian? Bahkan ada orang yang mendapat ujian itu bertubi-tubi, sering banget. Kenapa? Terus dibilang katanya, oh itu tanda-tandanya kita lagi dinaikin derajat kita. Loh, maksudnya apa? Kok naik derajat dihubungkan dengan masalah ujian? Nah, hari ini kita bahas nih tema yang luar biasa. Temanya adalah tanda-tanda derajat dinaikkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada sebuah video tayangan tentang dosen meninggal dunia saat sholat sunnah sebelum subuh di masjid. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah tabarakallah ya. Semua orang pasti bercita-cita meninggal husnul khotimah. Betul Bu ya? Amin. Nah, kita tuh nggak pernah tahu nanti kita tuh meninggal seperti apa. Tapi yang jelas kita ini harus selalu taat dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi gimana bentuk-bentuk ketaatan yang kita harus lakukan supaya derajat kita dinaikkan oleh Allah? Kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Fadhol Ustadz. Izin Abi Maki dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Senin 14 Jumadil Awal. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari Ayyamul Bid. Dah, kalau berbicara tentang ada orang diangkat derajatnya karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yakni dengan cara bertakwa. Ketika orang bertakwa, Allah angkat derajatnya dengan cara apa? Memperlihatkan untuk bisa mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil. Untuk mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kadangkala ada orang susah membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sehingga susah untuk terangkat derajatnya. Apalagi kalau orang bertakwa selain mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Maka Allah juga hapuskan dosa-dosanya. Amin. Alhamdulillah. Selain dihapuskan dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya. Dalam artian Allah tuntun dia untuk tidak melakukan kesalahan. Salah baru dosa, habis itu zalim, habis itu durhaka. Ini dihilangkan. Jadi tingkatannya salah, dosa, zalim, durhaka. 1, 2, 3 salah, dosa, zalim, durhaka. Jadi setelah itu mohon izin mampu membedakan. Kemudian terhindar dihapuskan dosanya. Diampunkan atas, dihilangkan dari melakukan kesalahan. Satu lagi. Apa tuh? Mendapatkan fadli karunia. Oh iya Masya Allah, dapat saya dong berarti. Gitu ya? Karunia itu potensi untuk mendapatkan kebaikan. Oh Masya Allah, menghasilkan kebaikan. Masya Allah, terima kasih Itulah banyak diangkat ilmunya derajatnya. Ustadz. Iya. Satu, mau diangkat derajatnya? Mau. Bertakwa. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi, nih ada video sedih ya. Ya ada seorang bapak ini mencari anak-anaknya yang hilang di Palestina. Ini dia tayangannya. Dana ya, Bu. Said.
لا إله إلا الله. أمين بتدور؟ أمين بتدور؟ أولاد الأربعة. لا إله إلا الله. أولاد الأربعة. لا إله إلا الله. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini memang ujian yang sangat berat. Ini adalah salah satunya adalah ya kehilangan orang-orang yang kita cintai. Baik itu anak, keluarga, atau mungkin orang terdekat kita untuk selama-lamanya. Nah pertanyaannya Ustadz Syam, tapi benarkah jika kita sabar dan mampu mungkin bersyukur dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ini, kita katanya merupakan salah satu tanda-tanda bahwa kita derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon izin penjelasannya Fadhil Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Abi Maki Ustaz Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Baqarah ayat terakhir atau ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ketika Allah menguji hambanya, maka pastikan ujian tersebut tidak melampaui dari batas kemampuan hamba tersebut. Karena Allah sendirilah yang menciptakan kita, Allah sendiri yang menciptakan ujian tersebut. Jikalau pertanyaannya, apakah orang yang mampu bersabar adalah orang yang akan dinaikkan derajatnya? Ketika mereka mampu bersabar ketika ditimpa musibah, maka itu sesuai kata Allah di dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzina idza asabathum musibah, karena ketika mereka tertimpa musibah, qalu inna lillah, mereka bersabar dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditambah lagi dengan bersyukur, maka derajatnya lebih naik lagi. Ada orang yang tertimpa musibah, dia mampu bersabar, tapi ada yang levelnya di atasnya lagi bersabar, yaitu dia mampu mensyukuri ketika Allah masih menegurnya. Kenapa dia bersyukur? Bisa saja musibah yang dia rasakan saat ini ada musibah yang jauh lebih besar yang Allah ganti dengan musibah yang jauh lebih kecil yang dia rasakan saat itu. Masya Allah. Nah itu memang levelnya memang berat ya. Betul. Tapi tetap bagaimana kita bisa belajar menuju ke sana ya. Betul, Masya Ujian Allah. itu memang gak gampang. Tapi bagaimana menjadikan ujian itu dan kita bisa mampu bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Dinaikkan derajatnya dan itu juga ngetes bahwa dia memang orang yang sudah tinggi derajatnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Saya mau tanya sama Abi, izin Bi. Wah ada Ustadz Abi Maki, Bu, tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Ganteng Ibu ya Abi ya, Masya Allah. Bi, izin Bi. Zaman sekarang ini kan banyak banget kita ngelihat ya, mungkin kalau kita lihat lagi di sosial media itu orang bikin konten mungkin tentang berbuat kebaikan. Ada yang sedekah, dermawan dan lain-lain. Nah pertanyaannya Bi, apakah dengan cara seperti itu ya, apa tetap masih bisa dinaikkan derajat kita? Kan seolah-olah kan orang melihat, ini orang ria nih, pamer nih. Yang nyinyir itu biasanya netizen. Mohon izin Bi. Penjelasannya. Terima kasih Mas Fadli. Izin Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah tabarakallah. Ketika melihat seseorang melakukan kebaikan apapun tapi terlihat untuk dijadikan konten, apakah derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kita lihat, ditinggikan derajat itu bisa jadi di depan manusia masyhur, tinggi derajatnya, tapi Allah sama sekali tidak mengenalnya, tidak ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Karena pada dasarnya kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masyhur di langit, terkenal oleh para malaikat karena dibanggakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia melakukan amal baik tapi dikontenkan dengan tujuan misalnya ingin masyhur kalau dirinya dermawan, kalau dirinya baik, nah itulah yang didapatkan hanya itu saja. Karena sesungguhnya niat inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia biasa saja tapi di akhiratnya sangat masyhur, bahkan di dunia sudah sangat terkenal. Karena apa? Karena dia lillahi taala. Lalu dengan mengatakan bagaimana caranya? Salah, tidak salah. Tapi apa? Bisa jadi orang memberikan konten ini berbuat baik, niatnya bisa jadi mengajak untuk orang lain, menginformasikan banyak yang kekurangan, silahkan. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten akan dilihat daripada niat awalnya seperti apa. Ini gambarannya. Kenapa? Kadang-kadang orang mau berbuat baik akan berpikir dengan mengatakan kira-kira kalau saya berbuat baik, nanti balasannya dari siapa ya? Dari siapa ya? Ingat, jangan minta balasan pujian dan pengangkatan derajat dari makhluk, tapi mintalah daripada angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Kenapa? Karena segala sesuatu, ada kamera, tidak ada kamera, bikin konten, tidak bikin konten, ini adalah satu kewajiban untuk melakukan kebaikan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW kalimatnya, sesungguhnya Allah ini kalimatnya katabal ihsan ala kulli syai, segala sesuatu untuk dijadikan baik. Sampai lihat, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau Anda bunuh misalnya binatang, cicak, ketika bunuh, bunuhlah dengan secepatnya, atau ketika menyembelih, sembelih dengan sebaik-baiknya. Sampai Rasulullah mengatakan, apabila ingin menyembelih, lihat fal yurih dzabihata, atau kalimatnya sebelumnya mengatakan fal yuhid syafrata, artinya apa? Tajamkan pisaunya, lalu nyamankan binatang yang disembelihnya. Itu kebaikan. Masya Subhanallah. Allah. Jadi kita bicara masalah tentang innama amalu biniat. Betul. Apa yang diniatin itu yang didapat. Itu yang Kalau didapatkan. niatnya cuma mau nyari followers, ya udah dapat followers aja. Itu dia. Tapi nggak dapat pahala. Pujian. Masya Allah. Makasih banyak Bi. Sami-sami. Tepuk tangan buat Abi. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang nih ada Ustadz Maulana izin. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram @farhanlasmana_ ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jika istri yang selalu menguji kesabaran suami bertanda bahwa derajat kita juga bakal dinaikkan? Ini mah berarti ujiannya seumur hidup ini sampai panjang ujiannya. Gimana? Emang Nanya betul ke begitu? saya. Emang betul begitu? Saya kan udah lama nggak punya istri. Udah mau 5 tahun. Oh jadi mau Berarti lagi. nggak ada lagi yang menguji kesabaran saya. Jadi mau lagi. Udah gini. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Setelah yang saat ini jangan kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Memang begitu, Oh, Li. mau lagi.